Halo sedulur saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Proses membuat bahan bonsai dari budidaya turun cangkok ya. Di belakang saya ada bahan bonsai tauci ya. Untuk bahan ini sudah beberapa kali saya update. Ini memang bener-bener bahan dari budidaya turun cangkok ya. Untuk keseluruhan video pengerjaan bahan bonsai tauci ini nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Saya lampirkan keseluruhan linknya. Oke, seperti apa nanti saya mau melakukan proses tahap lanjutan pengerjaan bahan bonsai ini. Langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti update atau perkembangan bahan bonsai tauci ini, saya mau sedikit ulas balik untuk proses bahan ini. Ini dulu dari budidaya cangkok sekian ya besarnya. Saya tanam di polybag, lalu saya masukkan di ground di sini kurang lebih sekitar 3,5 tahun ya, sudah lumayan besar. Ini lingkar batang kurang lebih sekitar 90 cm lebih ya tentunya. Awal untuk saya melakukan proses pemotongan los pucuk sudah saya ambil juga videonya. Terus di sini dulu saya lakukan penambahan cabang dengan teknik tempel ya, memanfaatkan cabang di atas, saya tarik ke bawah, saya tempel di sini, terus di atas sini terusan mahkota saya lakukan sambung sisip ya, sudah lumayan. Terus di belakang untuk background backnya di sini, ini juga saya lakukan teknik tempel ya, memanfaatkan cabang yang tidak terpakai dari cabang di sini. Ini di belakang ada, nanti kita lihat dari belakang saya lakukan tempel. Untuk teman-teman nanti mungkin yang baru mengikuti update bahan ini, keseluruhan video sudah saya ambil, nanti bisa simak di bawah deskripsi, atau nanti teman-teman bisa komen atau bisa cek di video sebelumnya. Oke, saya mau melakukan beberapa untuk di sini. Terlihat ya, saya tutup pakai aluminium foil dan sangat recommended sekali ya untuk membantu pertumbuhan kambium cepat jalannya. Nanti di sini akan saya sedikit rapikan pakai pahat. Untuk sambung sisipnya sudah kuat ini ya, sudah lumayan. Dan saya mau berbagi bagaimana mempercepat pembesaran cabang pertama ini ya. Oke, langsung saja saya mau mengerjakan. Dan sebelum saya mengerjakan, coba kita cek ya untuk hasil daripada pemberian cabang, penambahan cabang di background belakang ini dengan teknik tempel seperti apa. Di sini saya memanfaatkan cabang yang tidak terpakai dari cabang kedua. Kalau dari sebelah sana untuk mukanya saya ambil dari sebelah sana ya. Di sini terlihat ya, saya lakukan teknik tempel dengan cara melukai batang utama sedikit dalam nyampe tulangnya. Terlihat saya masukkan cabang ini ke dalam, saya paku tapi tidak pas di batangnya yang saya tempel, cuma di sebelahnya saya kasih pengaman pakai karpet. Oke, nanti ini saya akan sedikit naikkan begini biar cepat untuk pertumbuhannya. Dan bagaimana nanti tip untuk pembesaran cabang yang saya tempel ini ya, karena ini masih satu PR yang di sini, pembesaran 2 cabang untuk background sama yang di sini, yang di cabang pertama. Oke, saya langsung mau mengerjakan untuk bahan ini.
Oke teman-teman, langkah awal saya mau berbagi tip bagaimana cabang pertama ini cepat besar ya. Di sini ada lilitan kawat yang sudah saya kasih gerakan turun ke bawah dan terlihat, perlu diperhatikan ya teman-teman. Selalu lakukan pengontrolan. Di sini lilitan kawat sudah mengganggu jalannya nutrisi ya. Sudah masuk ke kulit kambium, melukai. Ini akan mengganggu, menghambat nutrisi naik turun dan mengganggu pembesaran batang yang pengen kita maksimalkan. Dan yang kedua, ada 2 cabang ya. Sebenarnya ini siap dipakai ya, tapi ini akan juga menghambat untuk pembesaran daripada cabang ini. Ini akan sementara akan saya potong dulu biar tidak terbagi untuk asupan nutrisinya ke cabang-cabang. Jangan takut tidak tumbuh ya, nanti kita press seperti ini. Nah, kalau seperti ini otomatis asupan nutrisi tidak terbagi ke cabang-cabang yang ada di sini. Dia akan fokus satu cabang. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman untuk pengepresan bahan seperti ini. Dulu saya los juga, saya potong seperti ini, dan sekarang saya potong sudah ada mata tunas seperti pada gambar di samping ya. Oke, kita coba sedikit lihat dari agak mendekat. Oke, terlihat ya, di sini luka daripada lilitan kawat sudah masuk ke kambium, ke batang, nyampe tulangnya hampir kelihatan. Sedikit terlambat, kita harus cek secara berkala ya seperti ini. Nanti kita rapikan pakai karter bekas potongan ini, lalu kita kasih salep kambium. Mungkin kalau ini sudah proporsi, nanti akan saya press. Oke, saya untuk tahap kedua mau merapikan untuk keterusan mahkota hasil sambung sisip ya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita lihat kurang sedikit enak ya. Ini akan saya sedikit rapikan. Nanti kambium dari terusan ke atas ini biar jalannya lebih mudah ya. Nah, di sini terlalu kurang balance ya. Oke, selesai ya, sudah saya lakukan. Kalau kita lihat sudah sedikit berbeda dari pertama tadi. Dari awal memang sengaja tidak saya lakukan merapikan seperti ini karena apa? Sambung sisipnya belum kuat ya. Jadi untuk teman-teman untuk merapikan proses seperti ini kita lakukan setelah entah itu sambung sisip atau mata tunas baru. Kalau masih kecil jangan lakukan. Kalau sudah kuat sedikit besar seperti ini bisa kita pepetkan seperti ini ya. Oke, untuk tahap berikutnya saya mau melakukan mungkin untuk pemotongan untuk cabang kedua ya. Mungkin ini akan saya pakai dan nanti saya berharap di sini ada sedikit belakang, seputaran sini ya, sedikit belakang ke belakang sini pengennya ada mata tunas ya. Saya akan lakukan pemotongan ini dengan memberi sedikit spasi agak tinggi.
Oke, seperti ini ya. Saya sedikit melakukan pemotongan agak sedikit panjang dari pangkal sini. Kita antisipasi ya, nanti kita cari tumbuh titik tunasnya. Biasanya kalau tauji tidak bisa mepet, lain seperti halnya untuk jenis saing simbur. Kalau saing simbur saya pernah coba motong seperti ini, terubusnya mepet pada bekas potongan, bahkan di bawahnya pun juga banyak kalau untuk saing simbur. Kalau untuk tauji ini saya juga belajar praktek di lahan. Untuk pemotongan agak sedikit spasi, nanti biasanya mata tunas akan tumbuhnya sedikit turun ya. Kalaupun ada yang mepet, mungkin itu karena deket sama mata tunas ruas yang ada di bawah bekas potongan kita. Dan kita juga untuk pemberian salep kambium tulangnya aman juga, itu mungkin juga bisa untuk tubuh mata tunas. Tapi alangkah baiknya kita pemotongan sedikit panjang ya, untuk antisipasi mata tunas nanti tubuhnya takutnya turunnya terlalu jauh ke bawah. Oke, untuk langkah berikutnya saya mau melakukan treatment bagaimana biar pertumbuhan cabang pertama ini sama back ini pertumbuhannya cepat seperti apa. Sementara selesai ya, kali ini sudah saya lakukan tahap lanjutan proses membuat bahan bonsai tauji. Di sini terlihat saya potong spasi agak sedikit tinggi ya. Saya berharap nanti di sini keluar mata tunas. Di sini saya kasih lilit kawat, saya sedikit kasih gerakan. Terus untuk cabang yang di sini tadi sudah saya lepas. Tentunya bekas lilitan kawat ada jamur ya, sudah saya sikat, sudah saya bersihkan. Nah, untuk yang background back belakang ini sedikit saya naikkan ke atas. Tadi saya lepas untuk pengikatnya, saya bersihkan ulang, saya sikat nyampe bersih. Kemudian di sini nanti kita lihat dari tampak belakang ya, saya ganti pengikatnya. Ini saya pakai potongan karpet yang kecil, saya paku ulang. Ini saya naikkan biar cepat pertumbuhannya, dan sedikit tadi saya lakukan untuk pengurangan cabang-cabang terusan ke atas yang tumbuh, cabang-cabang yang ke belakang yang menghalangi daripada background ini terkena sinar matahari. Tentunya kalau di sini ada cabang menghalangi cabang yang di bawah terhalang oleh cabang di atas, sehingga sinar matahari untuk turun ke bawah mengenai daripada cabang background ini akan sedikit terhambat ya. Makanya di cabang yang sebelah sini yang di atas saya potong, saya buang biar terkena mataharinya full. Oke teman-teman, kita cek dari belakang ya. Saya lakukan tadi untuk penggantian tali ini untuk tempelnya. Oke, ini dia untuk yang saya ganti pengikatnya. Ini saya pakai karpet, saya paku ulang, ini saya lipat ke sini untuk agar nanti cabang yang saya tempel pada batang utama ini cepat menyatu ya. Dan ini saya naikkan, saya lilit pakai kawat ukur 4 biar cepat pertumbuhannya. Dan satu lagi ya teman-teman, setelah ini nanti kering, kasih salep kambium, kemudian sangat recommended sekali ya penutupan pakai aluminium foil ya. Terlihat kita sedikit mendekat ya. Di sini tadi saya rapikan untuk dari yang sebelah sini. Ini terlihat sisanya aman ya, tulangnya tidak pecah, terus penutupan kambiumnya juga cepat.
Jadi usahakan setelah ini nanti kering, untuk teman-teman apalagi pengepresan batang yang besar ya, kita setelah melakukan press, kita cuci yang bersih, kemudian kita kasih salep kambium. Setelah kering lagi kita tutup pakai aluminium foil. Jadi aman, pertama untuk mencegah pecah pada tulang tengah. Teman-teman jangan langsung aluminium foil ya, jadi salep kambium dulu baru aluminium foil. Biasanya kalau kambium jalan, aluminium foil akan membuka sendiri. Kalau terkena air tentunya bisa masuk. Jadi untuk antisipasi juga, yang pertama untuk pemberiannya salep kambium dulu baru aluminium foil. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai tauci ini, akan selalu saya update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.